Hadirin yang dirahmati Allah, 26 tahun telah berlalu. Namun warisan ilmu beliau Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi dalam menjaga kemurnian bacaan Al-Quran tetap hidup melalui ustadz-ustadzah sekalian. Maka marilah kita simak bersama video Risalah Perjuangan dan Keteladanan Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi. Selamat menyaksikan.
Tepuk tangan yang meriah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum acara dilanjutkan, ada sebuah pengumuman bagi yang mempunyai atau memiliki kendaraan Innova dan Xenia di depan posko kesehatan, mohon segera dipindahkan di luar karena jalur itu akan dipakai untuk manuver bus. Juga semua kendaraan yang berada di sekitar gerbang Tegal Waton untuk segera dipindahkan karena akan menjadi mobilisasi kendaraan bis yang nanti akan menjemput ustadz-ustadzah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga untuk ambulans yang berada di depan posko untuk bisa diparkirkan di tanjakan itu ya, di depannya. Sekali lagi, mobil Xenia juga Innova untuk bisa segera dipindahkan. Ustadz-ustadzah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya mengenang keteladanan beliau Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Ahmad Zakaria dan didampingi oleh Gus Labib. Kepada beliau berdua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah, amma ba'd. Hadratil kiram, sa'adatil kurama wal fudhala, para alim, para sepuh, ina sepuh sedaya mawon, wa fi muqaddimatihim panjenenganipun murabbi ruhina wa jasadina al Ustadz Bunyamin Dahlan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, fi taatillah, dan kita semuanya mendapatkan keberkahan dalam mengikuti derek ke dawuh-dawuhnya. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini kita dipertemukan dalam rangka mengenang guru kita. Para sepuh kita berkata, ketika orang mengenang yang sudah tiada, yang tiada itu akan hadir di sisi kita. Ada makalah yang lain, kalau ada orang tua, ada guru yang senantiasa memperhatikan anak didik, anak santrinya semasa hidupnya, maka ketika beliau meninggal dunia dalam memperhatikan lebih-lebih dibandingkan di masa-masa hidupnya. Semoga meskipun mungkin lahiriah kita tidak bisa menemukan beliau di sisi kita, tapi di hati kita dan di setiap langkah kita menunaikan amanah perjuangan kita. Semoga doanya, keberkahannya senantiasa tercurahkan untuk kita semuanya. Karenanya untuk menyempurnakan acara haul kali ini, karena salah satu rukunnya sempurna acara haul itu ada bacaan manakibnya, ada bacaan-bacaan riwayat dan sejarahnya. Kata Ustadz Anas tadi, mengenang. Maka pada kesempatan hari ini sangat-sangat istimewa, karena tentu jenengan terbiasa
menerima maidoh hasanah kayak pengajian, tapi kali ini mungkin berbeda. Jadi karena beliau yang hadir pada kesempatan kali ini yang mau bercerita tentang Mbah Yai adalah orang yang benar-benar, ya Allah, kita nggak bisa dalam tanda kutip kelasnya sudah as-sabiqunal awwalun, sahabat yang pertama, yang kita ini orang-orang belakangan. Kayak saya ini, ya Allah, alhamdulillah dekat dengan beliaunya. Karena termasuk saya tak kira gambarku. Mohon maaf. Karena saya kenal qiraati juga baru sekitar 23 tahun. Jadi masih belum paham. Jadi tidak ketemu dengan Mbah Yai. Yang saya temukan lewat jejak perjuangannya, dan itu indah sekali. Maka beliau Ustadz Zakaria hadir di tengah-tengah kita akan menyampaikan beberapa kalimat, beberapa hal tentang mungkin kesan-kesan atau apalah nanti yang semoga kita bisa mengambil manfaat, menjadi tauladan untuk kita semuanya di dalam melaksanakan amanah kita di perjuangan menyebarkan Al-Quran ini. Dan kepada yang terhormat Ustadz Zakaria kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Latif atas waktu yang diberikan. Tadi terlampau hiperbolik kalau Gus Latif. Saya itu memang dekat, tapi jauh. Artinya dari sisi keilmuan saya itu barangkali yang koordinator amanah buku mengenal saya. Tapi jadi kalau di dalam dunia pendidikan saya sangat-sangat minim. Jadi sedikit sekali saya mengikuti beliau dalam hal pendidikan. Tapi saya sebagai pengamat begitu ya, sekedar mengamati beliau, sungguh luar biasa beliau. Keilmuan beliau. Saya jadi lupa. Begini, saya ingin mengamati karya beliau yaitu qiraati. Sebelum qiraati di wilayah saya, terutama Semarang itu metodenya Baghdadiyah. Mungkin seperti ini ya. Iya, paham ya. Kalau saya perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 halaman metode qiraati dari pengenalan huruf alif, ba, ta sampai ya. Selanjutnya alif fathah a, karena dieja ya kalau tadi ya. Alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta. Jadi dan seterusnya, kemudian alif kasroh, alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a i u begitu, dan sampai ya i yu begitu. Kemudian di halaman kedua berikutnya tanwin, an in un sampai yan yin yun dan seterusnya, hanya 6 halaman. 6 halaman. Siapa pencipta kaidah Baghdadiyah? Barangkali ada yang tahu? Sebagian besar pendapat mengatakan anonim. Iya, anonim. Tapi saya mengulik
konon yang menciptakan atau yang menyusun metode Baghdadiyah Abu Mansur Abdul Qahir bin Thohir al-Baghdadi. Mengapa salah satu ini pendapat Wahri begitu ya? Salah satunya begini. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, Abu Mansur al-Baghdadi menjelaskan secara rinci tentang kelompok yang selamat, Al-Firqah An-Najiyah, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada 8 kriteria yang disampaikan Al-Baghdadi. Di antaranya ahli tauhid, ahli fikih, ahli hadis, ahli bahasa, ahli qiraah, kemudian para sufi, para mujahidin, kemudian masyarakat umum, orang awam yang mengikuti jejak keilmuan para ulama di atas. Mengapa dinisbahkan ke Abu Mansur Abdul Qahir? Karena yang poin 5 tadi, ahli qiraah, para pakar yang menjaga cara baca Al-Quran. Jadi di sini relevansi Syekh Abu Mansur Abdul Qahir al-Baghdadi sebagai diduga sebagai penyusun Baghdadiyah, metode Baghdadiyah. Kapan itu metode itu disusun? Ini juga asumsi. Beliau lahir menurut catatan pada tahun 370 dan meninggal 429 Hijriah. Bertepatan dengan 980 sampai 1037 Masehi. Mohon maaf. Mohon maaf agak membosankan. Jadi diduga beliau menyusun Baghdadiyah ini sekitar tahun 380 Hijriah. Berdasarkan dari estimasi awal beliau menyusun kaidah Baghdadiyah, sudah sekitar 970 tahun menurut kalender Masehi, 970 tahun menurut kalender Masehi, baru pada tahun 1963 disusun qiraati. Jadi rentangnya hampir 1 milenial, begitu ya. Jadi menariknya di sini begini, jika kita melihat selisih waktu sekitar 1000 tahun atau lazim disebut Mujaddid Al-Alfi, tahun antara Al-Baghdadi dan penemuan metode qiraati di Indonesia dalam kacamata sejarah pendidikan Islam merupakan bentuk tajdid, merupakan bentuk pembaharuan dalam cara belajar Al-Quran setelah metode Baghdadiyah bertahan selama hampir 1000 tahun. Jadi beruntung sekali kita memperoleh, atau di Indonesia terutama, mendapatkan seorang tokoh. Karena beliau itu begini Ustaz, beliau itu pernah didaulat sebagai Dewan Pakar Ijmi Korwil Jawa Tengah. Kemudian Aliansi Jurnalistik Indonesia atau AJI itu menganugerahkan kepada beliau sebagai tokoh berprestasi. Juga ada juga penghargaan dari Kementerian atau Departemen Agama waktu itu. Beliau juga pernah ditawari gelar Doktor Honoris Causa, tapi beliau menolak. Jadi ketokohan beliau, keilmuan beliau ternyata juga diakui oleh masyarakat luas. Sekarang
Coba kita perhatikan. Mau komentar dulu Ustaz? Lanjut aja. Nah, terima kasih. Jenengan lanjut seenaknya saja. Enggak membosankan kan? Nyantai aja. Kan banyak yang ngantuk. Nyantai. Ngantuk boleh tidur. Monggo, silahkan. Iki sudah pateni neh. Tahun salib banyu kok kene nek ngantuk. Nggih, monggo Mas dilanjut Mas. Jadi karya beliau itu secara keilmuan itu sangat ilmiah begitu. Sangat ilmiah. Beliau bukan mendekoto, artinya memperbaiki ya. Memperbaiki problem-problem yang ada di kaidah Baghdadiyah. Contohnya beliau secara konsisten menekankan metode drilling. Drilling itu latihan yang terus menerus, gitu ya. Latihan yang sama terus menerus. Kemudian banyak kritik waktu itu banyak kritik. Drilling itu kan metode apa? Seperti bebek, seperti ya begitu ya, membebek begitu ya. Kalau di dunia pendidikan waktu itu dianggap sebagai membebek. Padahal hampir semua aktivitas kita ya. Coba saya contohkan begini, Cristiano Ronaldo itu kan pinter main bola ya. Atau ibu-ibu membuat sambal itu tanpa ditimbang bisa langsung ya. Itu kan sebenarnya hasil dari drilling ya. Membebek. Drilling terus ya terus menerus dilakukan sehingga memperoleh keterampilan yang sempurna begitu. Bisa dipahami nggak? saya itu susah banget untuk memahamkan orang. Jadi misalkan Cristiano Ronaldo tadi, dia sudah pinter menendang bola, tapi terus saja menendang bola, dia bisa mengkop. Tapi terus saja berlatih. Itulah metode drilling yang secara konsisten dilaksanakan dan secara jeli Pak Dahlan mengambil itu. Contohnya begini, Anda bisa membayangkan, Ustadz-ustadzah bisa membayangkan ketika jilid 1 pakai peraga ya, pakai peraga. Jangan pernah menghitung nggak berapa kali peraga yang diajarkan di jilid 1 gitu. Ada yang pernah menghitung? Misalkan aba, ba'a, dan seterusnya begitu ya. Terus saya menghimpun. Meskipun saya bukan guru, tapi saya mencoba menghimpun karena dapat tugas seperti itu. Aduh, susahnya nggak karuan. Jadi begini, di jilid 1 itu dua kombinasi aba, ba'a, ta'a sampai ya'a atau yaya dan seterusnya. Itu ada 402 pelatihan untuk anak-anak. 402 itu luar biasa. Anak susah menghafal gitu. Karena waktu Pak Yai Dahlan itu mendekonstruksi Baghdadiyah, kaidah Baghdadiyah, itu misalkan anak alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, sampai iya begitu. Kemudian ditutup beberapa, misalkan ini ditutup begini. Ini apa? Anak nggak bisa, karena anak cenderung menghafal. Makanya Pak Dahlan tadi membuat metode drilling tadi agar untuk menghafal itu tidak terjadi. Ada 402. Kemudian untuk yang 3 huruf, rangkaian tiga abata atau taba'a, ba'aya dan seterusnya,
itu ada 288. Coba kalau nggak percaya nanti dicek buku jilid 1. Ini sebenarnya secara matematis ini permutasi, Ustaz. Permutasi itu begini. Permutasi itu apa ya? Definisinya saya catat. Permutasi cara menyusun atau mengatur beberapa objek dengan memperhatikan urutan. Jadi aba tidak sama dengan ba'a. Berbeda kalau saya dengan misalkan jabat tangan dengan jenengan, saya dengan jenengan atau jenengan dengan saya itu sama. Itu kombinasi. Kalau permutasi itu cara menyusun atau mengatur beberapa objek dengan memperhatikan urutan. Jadi misalkan ada peraga guru ya, itu A-nya 2 sampai I-nya 2. A sampai I itu ada 29 huruf begitu ya, 29 huruf. Maka permutasi yang mungkin terjadi, saya juga sudah menghitung dengan sempoa. Barangkali ada yang dengan sempoa. Ada kalau hanya 2 huruf AA, baba dan seterusnya sampai ba'a, ayah itu ada 812 kombinasi. Tapi kalau dengan 3 huruf melonjak karena permutasinya kan 29 kali 28 kali 27 sehingga didapat angka 21.924. Dan ada juga kan peraga untuk anak-anak ya, yang warna merah itu lebih besar. Angka yang didapat itu untuk yang 2 hanya 2 aba dan ba'a dan seterusnya itu kan aba yang merah semua misalkan berbeda dengan aba gabungan merah dan biru dan seterusnya. Maka itu ada kombinasi sebesar 7.482. Jika 3 kartu maka bisa angkanya 635.970. Jadi untuk jilid 1 saja sebenarnya anak sudah bisa memahami. Itu dari sisi permutasi. Ada komentar, Ustaz? Saya belum bisa menangkap, apalagi menghafal angka-angka tadi. Yang saya cerna baru begitu luar biasanya. Mohon maaf, dulu itu sebelumnya kita diajari dengan pola yang pokoknya akhirnya anak setengah hafal tanpa ada variasi apapun kan. Iya. Nah, Mbah Yai semingguan rupa sehingga muncul bahasanya jenengan dari Mujadid setelah 1000 tahun muncul qiraati dari Baghdadiyah menjadi qiraati. Mohon maaf nanti kalau boleh materi itu kami copy, kami minta untuk kami baca lebih lanjut. Mungkin itu karena terkait dengan angka-angka itu kami sulit menghafal, kecuali angka di kwitansi tagihan toko material atau apa saya dapat hafal mungkin. Karena biasanya kalau sudah masuk di kwitansi itu masuknya setiap 3 hari sekali ditagih kita. Mohon maaf. Kalau boleh Mas ya, saya mau tanya ke ranah yang sedikit pribadi, yang sedikit kalau sudah tidak ada tambahan, mungkin saya mau tanya ke yang lebih pribadi. Bisa nggak Pak Zaki? Saya pengen perasaan jenengan, kesan-kesan jenengan selama mendampingi Mbah Yai dalam berbagai suasana. Mestinya dalam kehidupan kita ini ada kala susah, ada senang, ada macam-macam. Selama jenengan mendampingi beliau bagaimana Pak? Mungkin dimulai dengan jenengan kenal Mbah Yai dari mana atau bagaimana? Monggo.
kesan saya itu hanya satu, beliau tidak pernah marah. Beliau tidak pernah marah. Sebentar, jenengan juga tidak pernah dimarahi. Belum. Padahal saya sudah mau tanya, jenengan pernah dimarahi apa tidak? Enggak. Alhamdulillah dengan siapapun insya Allah enggak. Mungkin banyak saksi-saksi atau sudah banyak biografi beliau yang ditulis ya. Kemudian ada satu dari biografi dari Pak Yai Ahmad Halimi, itu juga memuat pengalaman beliau bersentuhan atau melakukan hubungan dengan Yai Dahlan. Ada hampir 30 halaman sendiri, itu biografinya Yai Ahmad Halimi itu halaman 99 sampai berapa gitu, pokoknya mungkin 130. Untuk jenengan sendiri. Ya. Kalau ya itu satu kesan saya. Beliau tidak pernah marah. Makanya mungkin ini bisa dicontoh agar dalam mengajarkan anak-anak kita juga mungkin kalau marah mungkin harus dengan kasih sayang gitu. Atau lebih baik tidak usah marah begitu. Karena la taghdab falakal jannah gitu ya. Pernah tidak menurut jenengan melihat satu ketika ada keadaan yang memang beliau tidak kehendaki, misalnya sikap beliau bagaimana? Saya setiap hari tidak pernah, Ustaz. Enggak pernah. Jadi seperti utopia gitu ya, seperti khayalan, tapi benar-benar terjadi gitu, Ustaz. Sampean paham utopia? Artinya pura-pura paham nggih. Terima kasih. Ya, saya enggak paham gimana utopia. Seperti yang sangat ideal seolah-olah, padahal benar-benar terjadi begitu. Oh. Seperti kita nggak marah kan tidak mungkin, tapi beliau bisa seperti itu. Mungkin contoh konkretnya ke Ustadz Bun ya. Ustadz Bun kan jangan marah, iya kan? Selalu menasihati kita semua dengan jangan marah begitu. Nah itu mungkin secara DNA-nya mengalir begitu. Ketika jenengan membersamainya, kan tidak terus menjadi bisa menjalankan pekerjaan yang beliau mau, beliau kehendaki lah maksud saya. Bagaimana cara mengajarkannya hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas jenengan? Oh iya, saya kebetulan hanya di perbukuan ya, artinya di qiraati begitu ya, maksudnya terbitan qiraati. Jadi contoh ketika saya awal-awal itu pernah kan diajari nali gitu ya, kan hasilnya kurang baik. Ya beliau hanya berkomentar Zakaria kurang mahir gitu. Jadi memang karena memang teknik menalinya masih belum bisa. Tapi kalau sekarang jenengan untuk menularkan secara pribadi ke jenengan insya Allah saya bersedia untuk bagaimana menali buku yang baik atau mengemas buku. Silakan nanti gratis Ustaz. Mas Ek, pernah enggak kalau kita ini dalam kehidupan sok sumpek, sok ketika koyone itu peteng gitu, kayak masa depan enggak ada harapan. Mohon maaf, saya tadi malam dapat satu untean kalimat dari ketua panitia itu menarik. Laki-laki tanpa uang bisa apa? Nggih. Enggak itu, tapi itu salah satu contoh Mas. Misalnya kita mesti dalam ini ada. Pernah enggak jenengan curhat, menyampaikan masalah, menyampaikan sesuatu kepada Mbah Yai dan beliau bagaimana? Karena saya introvert gitu ya. Apapun, maksudnya begini, saya itu apapun itu saya tidak begitu terbuka begitu ya.
Mungkin ini pertama kali saya terbuka bercerita dengan jenengan. Biasanya nggak pernah saya. Apapun yang saya rasakan, karena baik buruk itu nikmat. Ya, makanya dibilang hari ini luar biasa. Dengan tepuk tangan untuk Pak Zakaria. Ya, terima kasih Pak Zak atas waktunya. Saya mau lanjutkan beberapa hal mungkin. Ada enggak jenengan satu kesempatan, kalau boleh ya sana, nek bahasanya cah pondok itu dapat ijazah atau dapat dongo-dongo atau dapat apa, kita mau ikut ya? Ya mungkin ada atau apa, gimana Pak? Enggak pernah Ustaz. Mohon maaf, enggak pernah. Enggak pernah. Jadi begini, saya naik ke sini itu karena sebenarnya saya enggan, saya enggak berani, saya kurang baik dalam melafalkan seri kisah begitu ya. Jadi tergagap-gagap begitu. Tapi beliau datang ke saya, nggak tahu wiridnya apa, nggak tahu, pokoknya saya ya, tapi saya hanya butuh 5 menit Ustaz, Gus, bilang gitu. Ternyata saya di wirid apa Ustaz waktu itu? Saya wirid surah Ar-Ra'd, Pak. bukan. Saya nggak baca, saya dari juz 1 sampai juz 30, mohon maaf. Lagi Pak Zak, mungkin ini mohon maaf nih, saya pernah nggak diajak bincang-bincang menceritakan sesuatu, atau mungkin bagaimana Mbah Yai, ini agak sensitif bagi saya, tapi tentang Ustadz Bun. Beliau secara personal nggak pernah seperti apa ngerasani begitu ya? Yeah. Ngerasani itu apa sih bahasa Indonesianya? Menggunjing begitu ya? Yeah. Menggunjing dengan siapapun. Tapi pernah sih ketika dalam hal urusan Iqra begitu ya. Yeah. Jadi waktu qiraati berkembang, terus terjadi banyak metode yang hampir mirip begitu ya. Itu beliau juga nganu. Sebenarnya yang disayangkan beliau itu bukan peniruannya, tapi penyebar luasannya agar sesuai dengan, misalkan guru harus melalui taskhih begitu ya, tidak langsung diserahkan ke toko-toko buku atau apa. Harus ada semacam screening atau apa mungkin? Ya, hierarki untuk mengajarkan Al-Quran itu juga harus dengan melalui tahapan yang seperti sekarang dilaksanakan, seperti harus bersyahadah atau dengan upgrading dan seterusnya begitu. Jadi itu Ustaz. Jadi bukan masalah karena bagaimanapun juga menurut saya ya Ustaz ya, apapun pengajaran Al-Quran yang ada di Indonesia, meskipun menggunakan metode yang lain selain qiraati, tapi kalau kaidah sistematikanya sama dengan qiraati, itu saya kira insya Allah, dan kita doakan itu merupakan amal jariah untuk beliau begitu. Amin. Mas, boleh nggak kalau saya berkesimpulan qiraati itu buah dari ilmu yang dimiliki Mbah Yai dan dari amal yang beliau lakukan kemudian membuahkan qiraati ini? Iya. Bisa begitu ke? Bisa. Kira-kira selama jenengan membersamainya, ada hal-hal yang khusus terkait beliau yang mungkin orang awam, orang seperti ini, mohon maaf, yang wis pokoknya ngono kae lah Mas, aku lar ngomong dadi angel iki lho. Nggih, ada hal-hal yang atau torekohnya apa, atau puasa, atau tadarus atau apa mungkin. Ada enggak? Ini sebenarnya
bukan masalah kalau sholat tadarus dan lain-lain itu saya kurang begitu paham Ustaz. Tapi beliau selalu menyempatkan kalau misalkan setiap hari kemanapun pergi, entah jalan-jalan, mesti menyisipkan uang di saku. Bukan untuk membeli sesuatu, barangkali ada orang yang membutuhkan. Jadi begitu. Jadi tidak untuk untuk membeli apa atau apa oleh-oleh apa itu enggak, tapi untuk orang yang akan membutuhkan. Misalkan tidak ada pun, tidak menemukan orang yang membutuhkan itu kan mungkin kalau dari sisi niat sudah dapat pahala gitu sih. Ya. Berarti tidak nunggu diminta gitu. Tidak menunggu diminta. Mungkin bisa menjadi contoh juga untuk kita. Mungkin ini pertanyaan saya terakhir. Nanti kira-kira selama jenengan membersamanya dan kemudian jenengan mengikuti Ustadz di sini, itu mungkin ada hal-hal yang bisa jenengan sampaikan untuk kami semua yang hadir di siang hari ini sebagai motivasi bagi kami sehingga punya menjadi komitmen yang kuat untuk memegang teguh 5 jilid ini. Jadi terkait dengan itu mungkin monggo kami butuh sesuatu mungkin yang perlu bisa kami menurut jenengan nasihat untuk kami semuanya. Iya. Qiraati itu metode yang luar biasa. Jadi dari kurun Baghdadiyah sampai qiraati itu seperti kita katakan tadi hampir 1000 tahun, 1 milenial. Kemudian itu kan seperti hadiah dari yang di Allah Subhanahu wa taala, seperti hadiah. Benar. Di Semarang itu, ya Ustadz, itu untuk memurtadkan muslim itu banyak banget. Banyak pasukan-pasukan yang misionaris. Iya, misionaris begitu. Itu banyak. Tapi begitu ada qiraati, begitu ada TPQ, kemudian anak-anak kecil sudah bisa mengaji begitu ya. Orang tua yang bertato itu mau mengantarkan Ustaz. Kalau di waktu itu ya, mau mengantarkan. Jadi yang dari katakanlah kalau dalam terminologi Islam abangan begitu, itu mereka jadi tersentuh karena anak-anaknya bisa ngaji. Begitu Ustaz. Ya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan pada Pak Cak. Monggo kalimat penutup dari Pak Cak. Iya, Ustadz Bun atau di 5 jilid kita ini ada pengembangan pra PT-PT untuk menuju ke PT-PT begitu ya. Jadi ada beberapa umat Islam sendiri yang nggak perlu menghafal Al-Quran karena Al-Quran toh sudah ada, sudah tercetak, distribusi melimpah, bahkan di proyek pengadaan kitab itu sudah ada. Ngapain ngafal? Kan tinggal baca begitu. Padahal ini Ustaz, saya punya ternyata manfaat menghafal itu saya nggak hafal. Dan saya mungkin termasuk kelompok abangan begitu ya. Jadi manfaat menghafal bagi perkembangan otak itu meningkatkan neuroplastisitas. Jadi neuroplastisitas begitu. Meskipun saya sudah tua begini ya, Ustaz. Otak saya itu selalu muda. Ya. Ya. Kita meskipun jaraknya jauh, tapi saya nggak kalah loh. Oke. Jadi terus berkembang. Misalkan otak itu dilatih dengan menghafal, itu semua neuroplastisitas itu semakin berkembang. Semakin rumit otak kita, semakin rumit otak anak-anak kita, itu semakin cerdas.
Kemudian mengoptimalkan hipokampus. Jadi nanti jenengan bisa di search di Wikipedia atau di manapun ya, atau di buku. Itu aktivitas ini melatih otak yang bertanggung jawab atas memori jangka panjang. Jadi kalau menghafal ada murojaah ya Ustaz ya. Terus akhirnya ya. Tidak bisa, insya Allah tidak bisa lupa. Ya. Insya Allah tidak. Asal latihan-latihan untuk murojaah gitu ya. Itu dilaksanakan dengan konsisten. Kemudian ada keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Neuro di kita itu miliaran Ustaz. Jika usia kita 100 tahun, misalkan hanya semiliar gitu, bagi 100 ratusan juta, masih tetap ratus. Kalau itu dibagi 30, masih banyak. Jadi otak kita itu masih banyak ruang. Mungkin otak saya itu masih baru, karena nggak pernah untuk belajar gitu. Jadi menghafal itu bagus. Jadi tahapan-tahapan di qiraati kita ini itu sudah sesuai on track, sesuai dengan kaidah keilmuan sebenarnya Ustaz. Oke. Ada tambahan Ustaz? Tidak. Terima kasih. Jadi ada satu lagi Ustaz. Monggo. Ya. Jadi siapa yang tahu Ibnu Sina? Pernah tahu atau mendengar saja? Siapa coba ngaco? Oke. Iya, silakan naik. Monggo, dipanggil. Tadi yang bilang pernah siapa? Monggo. Udah, iya. Begini Ustaz. Kita umat Islam itu pernah mencapai masa keemasan begitu ya. Jadi tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali dan seterusnya itu menghafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Catatan yang saya ulik ya, ada Ibnu Sina, Imam Syafi'i, Ibnu Khaldun, Umar Khayyam, Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian Ibnu Battuta. Itu beliau mereka hafal Al-Quran di usia dini. Siapa yang kepengen bukunya Ibnu Battuta? Segera ke sini, naik. Monggo. Ya, silakan. Ini serius ini. Silakan. Nah, monggo. Ini buku Rihlah Ibnu Battuta, Muhammad bin Abdullah Al-Lawati Al-Tanjir, berarti berasal dari daerah Tanjir, Maroko. Beliau itu sebelum Christophorus Columbus, dia sudah melalang buana Ustaz. Sudah. Itu orang Islam hafal Al-Quran dan bahkan buku-bukunya. Saya belum baca Ustaz. Tapi nanti saya kapan-kapan diceritakan ya isinya apa. Ya, monggo. Dengan Ustaz siapa? Misbahul Munir. Misbahul Munir dari Ar-Rahmah Suruh. Ar-Rahmah? Iya, Ar-Rahmah Suruh. Ar-Rahmah Suruh. Alhamdulillah, tuan rumah berarti. Silakan. Iya. Masih ada lagi mungkin? Ya, jadi perhitungan matematis kita itu sebenarnya punya akar di masa-masa kemasan kita. Mengapa kita kalah? Ya, untuk sekarang ya. Hampir semua perangkat elektronik ini kan bukan produk umat Islam. Ya. Itu sebenarnya tantangan. Jenengan sudah memberikan fondasi ke anak-anak dengan fondasi yang
on track, sesuai jalur. Jenengan semua juga sudah membuat fondamen ini kokoh, dan semoga permata kemajuan di Islam ini suatu saat akan kita rebut kembali. Amin. Gitu. Amin. Jadi tugas jenengan berat tapi nikmat. Bener, berat tapi nikmat. Bagaimana mengantarkan anak-anak kita tidak hanya masih membaca Al-Quran, tapi juga bisa menguak ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran menjadi penelitian-penelitian yang luar biasa. Itu butuh ketekunan, butuh kesabaran. Kalau di Al-Quran ada isbiru wasobiru warobitu innallaha ma'asobirin. Rob itu apa? Bersiap siaga itu butuh ketekunan yang luar biasa. Butuh ketekunan yang luar biasa. Padahal Al-Quran itu kan sangat indah, Ustaz. Di ayat Al-Mudathir, ya ayyuhal mudathir, begitu ya. Terus ada apa? Kan kita berselimut itu enggak boleh, harus kum. Kita mager itu enggak boleh, harus kum fa'anzir, begitu Ustaz ya. Terus ada yang unik, begitu indahnya Al-Quran, warabbaka fakabbir, ya begitu ya. Rabbaka fakabbir. Coba jenengan tulis Rabbaka, ro ba kaf fa ka ba ro, kemudian dibaca dari kiri ke kanan, sama Rabbaka fakabbir. Jadi dalam baik dibaca di kanan atau kalau kita harus harus itu harus berdiri, artinya melakukan aktivitas baik di depan, dalam kondisi depan ataupun dalam kondisi belakang harus Rabbaka fakabbir. Itu salah satu betapa indahnya Al-Quran. Terus ada satu lagi ayat itu, Ustaz. Itu saya lupa ayatnya karena saya nggak hafal. Surat Waladhi khalaqal laila wa nahara wasyamsa wal qamar, begitu ya? Yeah. Kullum fi falaki yasbahun. Ya, itu ayat kauniyah itu. Allah menciptakan matahari dan bulan, kemudian malam, siang, kullum fi falak, orbit, ya, mengorbit. Masing-masing beredar, begitu ya. Itu kan orbital ya. Orbital itu kan juga kanan ke kiri. Coba perhatikan ayat kullum fi falak. Bisa ngane ya. Kaf, lam, fa, ya. Fa, lam, kaf ya. Kemudian dari belakangku siapa? Kullum fi falak. Jadi Allah itu menciptakan Al-Quran begitu indah. Sementara kita harus lebih banyak belajar, harus lebih banyak. Seperti begini, banyak kasus mu'alaf itu yang hanya membaca terjemahnya sampai bisa menangis. Kita bisa nggak menangis? itu PR bahwa betapa kita ternyata, Ustaz, nanti bisa ditanggapi, barangkali saya pendapat saya ini keliru, nanti bisa bahwa Al-Quran itu memang harus dijadikan standar pertama dari sisi keilmuan. Seperti siapa yang mau naik lagi? Silakan. Monggo, Bu ya. Ya, silakan naik. Monggo, Bu ya. Ya, silakan. Silakan, Ustaz. Sini naik. Oh iya. Oh.
itu. Monggo, monggo. Ini ada matematika aljabar dari Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu algoritma ya. Jadi beliau yang menemukan angka 0 begitu ya. Ini seperti manuskrip Ustaz. Tapi kemasannya jelek Ustaz. Saya juga belum membaca juga. Tapi bagus untuk sekedar pengingat bahwa di zaman Baitul Hikmah ketika Khalifah Abbasiyah itu Harun ar-Rasyid, kemudian putranya Al-Ma'mun membuat Baitul Hikmah. Semua keilmuan diserap, meskipun dari bukan hanya Islam ya, dari Yunani, dari Romawi dan pokoknya yang sebenarnya ilmu pengetahuan itu adalah mutiara yang hilang dari umat Islam. Semoga ini sebagai penutup, jenengan sebagai guru-guru, ini seperti wasiat. Saya yang sudah tua begini, jenengan yang masih muda, yang masih bersemangat, yes begitu. Kalau apa namanya, apa itu? Ya, begitu luar biasa. Ini Al-Khwarizmi. Bahkan angka 0 itu beliau yang mempopulerkan. Seperti angka Arab 1, 2 itu angka Arab. Beliau yang mempopulerkan. Dan semoga bisa untuk. Terima kasih, mohon maaf. Jangan lupa dibaca ya Mas. Oke. Terima kasih, semoga banyak hal yang sudah kita terima, kita dengarkan bersama, terutama tentang kesederhanaan Mbah Yai dalam tadi yang menarik ketika saya mencoba menggali lebih dalam tentang kebiasaan beliau, entah apanya, ternyata sodakohnya yang luar biasa. Dan salah satu hal tadi, tidak pernah marah. Ini bisa enggak kita? Bisa enggak? Kalau sama tetangga, kalau sama istri bisa enggak? Sama anak di kelas muter karepe dhewe, bisa enggak marah? Enggak jengkel wes tak dun kene. Mbah Yai enggak kan? Enggak loh. Itu salah satu suri tauladan. Nggih, wis loro tok sik ra apa-apa. Semoga tapi satu yang terindah yang hari ini beliau Mas Zakaria memberikan hadiah buku. Semoga yang diberi mendapatkan petunjuk untuk khatam membacanya. Terima kasih dan mohon maaf kami berdua yang mendapatkan kesempatan dari segenap teman-teman panitia untuk membersamai jenengan dalam mengenang Mbah Yai. Semoga yang kita lakukan ini dicatat menjadi amal soleh. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.